kamu harus lebih daripada teman-temanmu. Bila perlu apa yang atasan tahu, kamu tahu, bahkan lebih tahu, bahkan bisa menjadi penasihat atasan. Jadi suatu ketika perusahaan butuh, atasan itu akan mempercayai kita. Setelah kita tahu segmennya, targetingnya, kemudian gali diferensiasi dari produk yang kita miliki, data, fakta yang nyata di lapangan. Jujur sebenarnya waktu pas waktu marah-marah kayak gitu tuh emang yang pertama saya juga ngerasa bersalah sih, pasti ngerasa bersalah. Jujur saya juga emang ngerasa pantas sih untuk diperlakukan seperti itu, tapi ngelihat bapak yang kayak marahnya tuh Arogan. arogan banget. Terus waktu itu juga kita udah sempet papasan di lift ya, terus bapak jalan aja gitu, kita panggil cuma akhirnya bapak berhenti kan. Terus akhirnya kita naik lagi ke atas tanpa lewat tangga. Terus dalam hati saya, waduh, terus nih masih gue marah-marah. Terus ya saya di situ langsung kayak segan sih Pak sama bapak. Jadi waktu pas bapak bilang kalau ada apa-apa nanya segala macam, jujur saya pengen banget tanya, cuman kadang saya ada posisi di mana saya dimarahin bapak, jadi timbul rasa segan sama bapak. Jadi saya mau nanya segala macam, ya adalah saya tanya orang yang habis bimbingan sama bapak aja. Gitu. Saya tanya Vira, saya tanya Devi gitu Pak. Saya sama sekali nggak ada dendam sama sekali, nggak ada ngetik satu nama nggak. Karena peran saya kan saya membimbing ya harus tulus gitu loh. Sebenarnya itu yang saya lakukan itu shock terapi. Saya mungkin ya apa ya, di depan kalian saya marahnya luar biasa, tapi sebenarnya saya ketawa-ketawa juga ya sama teman-teman saya buat shock terapi ya gitu. Karena itu perlu pembinaan, perlu pendidikan. Nah, kalian mau jadi yang memiliki apa, kemampuan apa, karakter harus siap ya, integritas harus siap. Dong saya dari yang waktu itu saya pagi-pagi udah di sini nongkrong, udah janjian kan, nunggu lama banget sampai jam 2 ya. Artinya kalian itu udah siap untuk dibimbing saat itu. Kalau udah siap jangan oke hari itu. Saya pasti revisi. Makanya kenapa ketika saya ditanya saya nggak langsung jawab, karena saya tidak mau mahasiswa itu berharap sama saya, sementara saya tidak bisa menetapi harapan mahasiswa. Kalau saya menjanjikan oke besok bimbingan jam sekian ya, ternyata saya tidak bisa. Makanya saya mikir dulu kan, karena saya nggak mau menjadi pendusta. Nah, saya berhadapan dengan mahasiswa yang bisa dikata pendusta waktu itu. Ya, janji pada hari A, hari Senin hari apa itu? Pagi saya udah di sini, saya nunggu hingga siang, menjelang siang. Sementara saya lapar, saya belum makan siang itu. Saya nunggu mahasiswa, ya saya cap aja, siang gini kamu ngopi, kamu nongkrong kamu kan gitu. Saya nggak tahu, ya namanya ketika bimbingan harus siap. Ternyata belum siap, masih ngeprint, ya itu urusan kamu kan dalam manage gitu. Ya, nah itu saya berikan shock terapi. Itu nggak seberapa itu. Nah itu supaya kalian ingat, ketika ingat kesalahan kalian akan memperbaiki diri itu. Sampai saya ingatkan cerita-cerita waktu saya terlambat di meeting, kemudian saya suruh berdiri, suruh ngapalin, suruh presentasi ke general manager kan, staf biasa ke general manager, orang hebatnya perusahaan. Pernah saya lakukan itu. Saya staf biasa suruh presentasi ke general manager gara-gara telat 5 menit. Ya. Nah, kalau pengen sukses ya harus benahi karakter, harus berani disiplin, attitude juga benahi, komunikasi yang baik, disiplin. Kecuali kalau kamu kerja di perusahaan tetapi hanya jadi staf biasa aja. Ya. Kalau berada di perusahaan harus tonjolkan pembeda dibanding dengan karyawan yang lain, staf yang lain, dibanding dengan temanmu. Apa yang membedakan? Apa yang membedakan dibanding dengan teman-temanmu? Oh, kita sama-sama staf, kemampuan sama. Jangan kalau ingin berkarir kamu harus lebih daripada teman-temanmu. Bila perlu apa yang atasan tahu, kamu tahu, bahkan lebih tahu, bahkan bisa menjadi penasihat atasan. Jadi suatu ketika perusahaan butuh, atasan itu akan mempercayai kita. Itu resepnya kalau ingin cepat naik karir. Ya. Kedua, jaga emosi. Ya, jangan menampakkan seandainya kita beda pendapat sama atas, jangan menampakkan kita berbeda pendapat secara kontroversi. Ya, itu pasti akan dibenci. Mau bener kayak apa akan dibenci. Ya, kan kita nggak tahu karakter atasan kita. Jadi harus manis, tapi bukan penjilat. Manis,
tapi tetap dalam jalur yang benar. Ya, kalau di marketing itu harus fleksibel ya, manajemen flexibility ya. Fleksibel. Ini nanti suatu saat kamu akan hadapi nih setelah wisuda ini. Ya, akan dihadapi seperti itu. Sejauh ini apa ya? Sejauh saya bimbingan sama bapak sebenarnya karena waktu itu ada tragedi di mana saya telat terus marah bapak jadi saya segan. Jadi saya jujur banget. Saya jadi ngerasa kayak agak jaga jarak sama bapak. Saya agak takut sama bapak. Gitu. Sekarang nggak tahu kan? Hah? Sekarang nggak takut kan? Sekarang ngefriend kan? Iya. Ngefriend. Ya, saya jadi agak takut jadi kayak ya mungkin Wira juga sering saya tiba-tiba chat, saya telepon tengah malam gimana. Dan seharusnya padahal kan saya boleh nanya bapak kata bapak juga kapanpun ya. Cuman saya malah cari Wira, cari Andri kadang. Waduh, gak enak juga. Cuman ya itu aja sih Pak paling waktu itu mungkin karena bapak nunjukin karakter bapak yang tiba-tiba marah-marah jadi Ya, sadis ya kemarin yang marah. iya, pembawaannya jadi saya jadi kurang Luar biasa enak, ya. saya jadi segan. Di depan itu sampai tetrak begitu ya. Nggak tahu setelah itu saya ketawa-ketawa di sini. Sini ada bapak gue siapa ketawa. Perlu shock terapi. Karena kita bicara dengan pendidikan. Saya punya tanggung jawab untuk mendidik anak ya, generasi supaya lebih baik. Supaya nanti itu bisa berani bersaing loh. Bersaing di luar sana, kalian punya nilai jual. Nah, gitu. Jangan kalah sama mereka-mereka yang mungkin di universitas yang lain. Oke, itu harapannya apa? Kamu belum lolos ini, masih banyak PR belum saya tanda tangan. Iya Pak. Nah, Harapan apa nih Pak? yaitu penyelesaiannya kapan selesai. Kamu punya target dan apa namanya komitmen. Oke Pak, besok saya beresin, selesai. Nyampe sini jangan banyak alasan. Oh ya maaf Pak, ini tadi saya ngeprint apa namanya warnetnya error gini. Nggak ada alasan begitu kalau saya. Iya Pak. Ya itu udah menunjukkan orang nggak kompeten. Iya Pak. Itu kan. Itu manajemen itu, sebuah manajemen bagaimana kamu mengelola pekerjaanmu. Ya, jangan banyak minta dimaklumi. Oh maaf Pak, ini kurang ini. Itu nggak siap. Kamu nggak siap seperti itu. Ya beres, gimana caranya? Misalnya hari besok katakanlah nggak siap, jangan katakan besok. Oke Pak, saya mungkin apa namanya 3 hari lagi selesaikan. Tapi 3 hari beres, ngerti nggak? Seperti itu. Itu komitmen. Saya sangat menghargai komitmen. Makanya saya berusaha untuk tidak menjadi pendusta lah. Ya. Oke. Ada yang perlu disampaikan? Harapan-harapan, kritik, saran? Mumpung saya terbuka nih, insya Allah saya terbuka sih. Ini sih Pak jujur ya, selama saya kuliah di UNIS ya, saya ngeliat tuh rata-rata ini saya nggak ada niat untuk defensif ya Pak ya, tapi saya lihat tuh rata-rata dosen tuh hanya menyampaikan materi, langsung mengerti dan cukup. Tapi saya ngeliat Bapak itu kayak gimana caranya mahasiswa itu punya keterampilan yang bisa diaplikasikan kepada kehidupan sehari-hari, dan saya sih berharap sebenarnya banyak dosen-dosen yang kayak Bapak, cuman kadang banyak mahasiswa yang belum bisa menerima cara mengajar seperti Bapak. Sebenarnya sejujurnya menurut saya itu bagus banget untuk perkembangan mahasiswa. Dan lebih banyak kamu di belakang ya. Saya sering kalau dapat inspirasi. Wah, kayak dibilang. Sebenarnya menurut saya sih itu bagus, cuman ya kadang emang ada mahasiswa yang belum siap dengan cara. Karena budaya. Saya Karena pikir budaya, karena betul. Karena budaya yang kurang disiplin, budaya yang kurang serius. Kemudian apa namanya sebagai iseng sambilan, mereka akan mengatakan seperti itu. Tapi nanti akan terlihat ya, anak didik ya ketika keluar itu paling tidak punya nilai yang lebih ketika bersaing di luar sana. Tidak hanya sekedar mahasiswa gelar sarjana, nggak ngerti apa-apa. Gitu. Dan untuk mengawali itu ya perlu kesungguhan. Ya. Nah, karena saya pas megang mahasiswa jadi dosen ya bagaimana untuk memudahkan mahasiswa bisa menghantarkan untuk lebih siap gitu loh. Jadi apa yang saya dapat mudah-mudahan bisa tersalurkan seperti itu, bisa termanfaatkan seperti itu.